Selamat pagi kelas 11 IPS, selamat hari Selasa ya. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas kita, mari mengambil waktu teduh secara pribadi untuk berdevotion. Ambil Alkitabmu, buku catatanmu, perbaikilah sikap dudukmu. Mari di hadapan Tuhan kita mengambil waktu pribadi dan mempersiapkan hati kita bernyanyi, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berdoa secara pribadi. Pagi hari ini, mari ucapkanlah syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh engkau nikmati pagi hari ini. Ucapkanlah, naikkanlah, panjatkanlah doa syukurmu secara pribadi. Mari berdoa. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Tuhan yang hidup, terpujilah Engkau gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Biarlah Tuhan mendengar doa, seruan, ucapan syukur setiap daripada kami, secara pribadi, tetapi bersama-sama, di tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Dengarkanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang mempergunakan waktu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mempergunakan waktu. Jika kita berbicara soal waktu, maka kita mengenal istilah dahulu, sekarang, dan nanti. Sekarang akan menjadi dahulu,
nanti akan menjadi sekarang. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini akan menjadi masa lalu, masa depan menjadi masa kini, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu terus bergerak. Bahkan, waktu bergerak dengan sangat cepat. Waktu pun tidak dapat dihentikan. Waktu tidak dapat dikejar. Waktu juga tidak dapat dikumpulkan. Inilah yang membuat waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Meski waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, pada kenyataannya tidak semua orang menghargainya. Bahkan, banyak orang membuang-buang waktu begitu saja, seolah tidak peduli bahwa waktu adalah salah satu anugerah Tuhan terbesar yang diberikan kepada manusia. Jemaat Efesus rupanya mengalami hal yang sama. Mereka membuang banyak waktu untuk melakukan perkara yang sia-sia. Bukannya menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik, benar, dan kudus, mereka malah menggunakan waktu untuk berbuat dosa. Rasul Paulus sampai harus mengingatkan mereka untuk mempergunakan waktu yang ada, yaitu dengan memperhatikan cara hidup mereka secara arif, bukan seperti orang bebal dalam menggunakan waktu. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita mengerti perbedaan antara orang arif dan orang bebal, yaitu cara mereka melihat waktu dan dalam penggunaan waktu. Waktu adalah kehidupan. Seberapa lama kita hidup, itulah panjangnya waktu kita. Begitu hidup kita berakhir, selesai juga waktu kita. Salah satu penyesalan terbesar dalam kehidupan adalah sebuah kenyataan bahwa kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Semakin banyak kita membuang waktu, semakin besarlah penyesalan yang kita hadapi nantinya. Teman-teman, kita harus ingat bahwa setiap hembusan nafas adalah sebuah kesempatan untuk kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan salah satu ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan adalah dengan menghargai waktu. Waktu tidak dapat dikejar, tidak bisa dihentikan, dan tidak dapat dikumpulkan. Setelah mendengar renungan yang tadi, waktunya untuk berefleksi. Anak-anak, apakah kamu termasuk orang yang tidak dapat mempergunakan waktu dengan baik? Apakah kamu begitu bergumul karena kesulitan membagi waktu untuk mengerjakan hal-hal yang penting? Apakah selama ini kamu merasa begitu kekurangan waktu, sehingga banyak tugas-tugasmu yang tidak kunjung selesai, sehingga kamu harus berlarut-larut seperti kejar-kejaran dengan tugas? Dan apakah kamu rindu untuk dapat menggunakan waktu dengan lebih baik, dengan lebih bijak? Jika itu kerinduanmu, maka langkah pertama yang perlu engkau lakukan mulai hari ini. Awalilah harimu dengan memberikan waktu terbaik di pagi hari untuk memuji Allah dan merenungkan firman-Nya melalui saat teduh pribadi. Tutuplah hari dengan merefleksikan apa yang engkau kerjakan sepanjang hari ini di dalam waktu teduh bersama Tuhan. Jangan berikan dia waktu sisa. Berikanlah dia waktu yang terbaik. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah pribadi yang berkuasa atas waktu? Maka tidak mungkin anak-anak, sungguh tidak mungkin
kita dapat menggunakan waktu dengan baik, dengan bijak. Jika Dia, Tuhan kita, tidak menempati waktu terbaik dalam penggunaan waktu kita. Maka jika selama ini engkau bergumul untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, mungkin itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita tidak sedang menjadikan Dia prioritas, menempatkan Tuhan di dalam waktu terbaik dalam hidup kita. Belum terlambat, masih ada kesempatan. Selama Dia anugerahkan kita hidup, Dia anugerahkan kita waktu, mari mulailah dari hari ini berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menggunakan waktu terbaik pagi hari dan mengakhiri hari itu di malam hari bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan engkau akan mengalami betapa indahnya hidup mempergunakan waktu dengan baik. Kita berdoa. Mari berdoa secara pribadi. Jika hari ini Tuhan menggerakkanmu, ada kerinduanmu secara pribadi di hadapan Tuhan, ungkapkanlah, sampaikanlah kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.